Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Geografi FKIP UHAMKA. Berdirinya saya di sini yakni untuk melaksanakan PLP 1 yang bertujuan untuk mengamati kultur sekolah. Selanjutnya saya akan mewawancarai kepala sekolah beserta guru dan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi FKIP UHAMKA ingin mewawancarai Bapak dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah. Dan nama saya Sahila Jafar Mataramani dan kedua teman saya, Nama saya Nurul Hanifah. nama saya Skargaluh Oktaviani. Langsung saja Pak, Ya. ada poin pertanyaan. Iya. Baik Pak, sudah berapa lama Pak Bapak menjabat menjadi kepala sekolah di Madrasah Aliyah Al-Hamid? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dulu tahun 2003 itu wakil kepala sekolah, 2004 diangkat menjadi kepala sekolah sampai dengan 2009 selesai tugas sebagai kepala sekolah, menjabat sebagai wakil kepala sekolah. 2009, 9, 10, 11, 2013, 2014, 2013 ngajar seperti biasa, 2014 kepala sekolah lagi. Alhamdulillah sampai sekarang Madrasah Aliyah Al-Hamid. Iya. Sudah sangat jelas. Dan bagaimana sih Pak karakteristik umum peserta didik di Madrasah Al-Hamid ini? Pada umumnya kita memang punya moto ya, bahwa mengacu pada hadis baginda Rasul yang mengatakan al-adabu fawqal ilmi. Untuk karakteristik anak-anak di sini kita lebih mengedepankan akhlakul karimah. Kenapa? Karena kalau orang berakhlak insya Allah berilmu. Tetapi kalau orang berilmu belum tentu berakhlak. Oleh karena sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Rasul, bu'istu innama bu'istu liutammimal makarimal akhlak. Maka yang kita utamakan adalah akhlakul karimah. Karena dengan akhlak yang ada, insya Allah anak-anak bisa dikategorikan orang-orang yang berilmu. Iya. Baik Pak, untuk tata tertib, kira-kira tata tertib di Madrasah Aliyah Al-Hamid ini apa saja ya Pak? Iya. Dan bagaimana cara mengimplementasikannya? Ada bicara tata tertib, ada aturan, tentunya biasanya ada celah untuk melanggar. Kan gitu. Aturan tetap kita laksanakan, ada pasal kewajiban, kan gitu ya. Kalau pagi yaumiyah kita melaksanakan sholat duha berjamaah. Sebelum duha kita akan tadarus Quran, artinya untuk membiasakan, kan gitu. Baik yaumiyahnya, pakaiannya semua kita atur. Kan begitu. Karena setiap orang bergerak itu ada pasal kewajiban, ada pasal larangan. Di sini yang paling berat adalah pasal larangan ketika auzubillah ada yang membawa sesuatu hal yang membahayakan dirinya, contoh narkoba dan lain sebagainya. Itu amanahnya kita kembalikan ke orang tua. Jadi orang tua datang kemari menyerahkan amanah ke kita laksanakan kewajiban sebagai guru serta dewan guru lainnya. Anak juga bisa belajar. Ketika ada pasal larangan yang sangat berat dikerjakan, maka kita panggil orang tuanya, kita kembalikan ke orang tua. Ya Pak. Ya silakan. Menurut Bapak, bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di MA Al-Hamid ini sendiri Pak? Ya, struktur organisasi dan tata kerja kita atur. Jadi kalau di Aliyah ini ada kepala sekolah, ada yang bantu diwakil kurikulum yang menangani ruhnya sekolah, baik kurikulum dan lain sebagainya. Ada kesiswaan yang mengatur di mana gerakan anak-anak, kegiatan anak-anak juga. Ada humas ini yang menjalin hubungan sekolah dengan PRT, baik itu PTN maupun PTS,
baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada wakil sarana. Mereka ini 4 wakil dan gitu ya. Itu memang dengan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Mengenai kegiatan seremonial formal, kira-kira apa saja yang ada atau yang sering diadakan di MA Al-Hamid ini sendiri? Kalau yang formal itu kita biasa melaksanakan upacara ya, tentunya upacara baik itu 17-an maupun kegiatan-kegiatan Hari Pendidikan Nasional gitu. Dengan upacara itu yang pertama kita melatih anak-anak hubbul waton, cinta tanah air kan itu. Ada yang formal, ada yang memang sifatnya kegiatan-kegiatan seperti yaumiyah, seperti keharian seharian, ada seperti yang Al-Doro, ada juga kegiatan-kegiatan khutbah Quran, ada juga kegiatan-kegiatan Al-Fes itu Al-Hamid. Lalu apakah di Al-Hamid terdapat kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler Pak? Jika ada, bagaimana bentuk kegiatannya? Ya, kalau ekstrakurikuler itu kita ada Jamiatul Qurra. Jamiatul Qurra itu kumpulan para kori-kori dan koriah. Ya, jadi yang punya suara bagus kita ajarkan ada nagomnya. Kan kalau dalam ilmu qiraat ada bayati, ada sika, ada ros, ada jiharkan dan sebagainya. Sehingga skill yang dia miliki Allah berikan suara enak bisa diaplikasikan untuk membaca Quran yang enak. Ada Jamiatul Quran, ada Jamiatul Khitobah. Jamiatul Khitobah itu latihan berpidato. Gimana retorika berdakwah, gimana kan gitu. Gimana cara memberikan sambutan, gimana cara ceramah, kan gitu. Kalau sambutan kan ada trik-triknya kan gitu. Ada juga pencak silat, ada pas kiblat tentunya juga ada dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan upacara. Karena madrasah aliyah itu di Yayasan Mantap Al-Hamid ini kategori tingkatan yang paling besar. Tentunya harus mempersiapkan ketika ada acara-acara yang memang besar, maka anak yang paling besar dilibatkan gitu ya. Dan juga futsal bagi laki-laki gitu. Jadi kalau pencak silat itu alhamdulillah putra maupun putri kita adakan. Yang terbaru adalah nursing band. Yang terbaru itu banyak peminatnya, dan memang karena nursing band ini tidak murah ya, tidak mahal. Jadi kita latihannya pun kita ambil pelatih dari tim nursing band Angkatan Laut. Kenapa kita pakai Angkatan Laut? Karena agar disiplinnya ya. Bagaimana praktik dan kebiasaan positif yang ada di Madrasah Aliyah Al-Hamid ini? Iya, praktik kebiasaan yang positif al-adatul muhakkamah dalam usul fikih ini. Adatul muhakkamah. Maka guru inilah harus memberikan uswah hasanah, contoh yang baik. Kan kalau guru itu dibuku dan ditiru, minimal guru itu bisa memberikan contoh yang baik. Guru tidak boleh merokok di sekolah, kan gitu. Maka lingkungan ini jam belajar sekolah kita canangkan Madrasah Aliyah Al-Hamid bebas asap rokok, tidak ada. Kalau misalkan ada ketahuan, ya itu kita panggil. Gimana anak mau ngerokok, kalau ente ngerokok, kan gitu. Tentu kan melihat dan mencoba, kan begitu. Itu uswah. Guru juga tidak diperkenankan untuk minum sambil berdiri atau makan sambil berdiri. Jadi terpenting adalah buat anak-anak uswah dari guru yang ada contoh dari guru. Yang kedua, kita fasilitasi dengan murotal seperti ini, berikan TV. Jadi walaupun anak sudah terbiasa dengan murotal, di depan juga saya bikin ada running tag. Itu ada selamat datang, ada mufradat juga, mufradat 3 bahasa. Jadi anak masuk tulis, dia harus punya buku kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu, sudah berapa lama Bu menjadi guru di MA Al-Hamid? Di Al-Hamid sendiri sudah dari tahun 2013.
Jadi sudah hampir 7 tahun. Iya. Ya, Bu. Lalu bagaimana Ibu mempersiapkan materi sebelum proses belajar mengajar dilangsungkan, Bu? Menyiapkan materinya pertama adalah kita harus tahu dulu KIKD-nya ya, fondasi dasarnya apa yang mau disampaikan pada pembelajaran saat itu, kemudian indikatornya, selanjutnya indikator dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah dari situ kita bisa mengolah materi, bentuk materi apa yang mau kita sampaikan. Nah sumbernya bisa macam-macam, tadi bisa dari buku paket, bisa dari LKS, atau bisa kita membuat media yang sesuai untuk menyampaikan materi tersebut. Seperti itu. Lalu bagaimana cara Ibu dalam memahami karakteristik dari peserta didik yang ada di alamat ini kan dengan peserta didik kan pasti ada perbedaannya ya, Bu? Kalau pertemuan pertama pasti belum bisa langsung mengenal karakter anak ya. Jadi guru itu berproses dalam memahami karakteristik anak. 1, 2, sampai 3 pertemuan lah baru kita bisa memahami anak ini mana yang mudah menerima pembelajaran, mana yang lambat dalam menerima pembelajaran. Maka setelah itu kita bisa mengklasifikasi karakter anak itu seperti apa yang cocok, media yang digunakan atau strategi pembelajaran yang cocok untuk anak-anak di kelas. Apakah suasana kelas itu berpengaruh dalam proses belajar? Pengaruh, kalau buat saya pengaruh. Lalu jika berpengaruh itu seperti apa? Misalnya gini ya, tidak hanya suasana kelas tapi jam belajar, kemudian kondisi kegiatan sebelumnya itu sangat berpengaruh sekali terhadap pembelajaran yang akan berlangsung. Misalkan sebelumnya itu istirahat, ketika kita mau menyiapkan lagi anak siap belajar itu akan lebih lama daripada ketika jam pertama. Atau jam-jam terakhir pembelajaran hampir mau pulang, itu anak sudah gelisah ingin segera pulang. Nah itu juga harus ada strategi khusus bagaimana kita menyiapkan, memfokuskan, membuat anak konsentrasi lagi terhadap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari perkenalan dulu aja ya. Iya. Nama saya Nurulha dari program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kalau Ade sendiri siapa? Nama saya Raisa Putri Aprilianta. Baik, kita mulai aja ke pertanyaannya ya. Iya Kak. Pertama, sebenarnya apa sih hal yang membuat Ade itu memilih untuk bersekolah di Madrasah Aliyah Al-Hamid? Iya, karena kan saya dari MTS sudah di Al-Hamid ya, jadi memilih melanjutkan ke Madrasah Aliyah Hamid karena sudah nyaman sama tempatnya di sana. Seperti itu. Jadi tinggal melanjutkan dari MTS-nya ya? Udah nyaman gitu Kak. Saat proses pembelajaran di kelas, guru menggunakan media pembelajaran. Apakah itu dapat membantu para siswa, terutama kamu sendiri, dalam mempermudah menangkap materi yang disampaikan? Iya Kak, mempermudah. Kalau mempermudah, contohnya gimana sih media pembelajaran yang dipakai sama gurunya? Misalkan kayak menggunakan proyektor, terus pakai PowerPoint gitu Kak, ditunjukin gambar-gambarnya pakai PowerPoint. Itu lebih mudah memahami gitu Kak. Biar nggak terlalu bosan juga ya? Iya. Lanjut, poin yang terakhir, dari tata tertib, apakah kamu sendiri nih udah menaati semuanya atau belum? Terus apa saja yang belum, yang sekiranya itu susah untuk ditaati itu yang seperti apa? Kalau dari aku sendiri sih insya Allah selama aku bisa selalu aku taatin Kak. Kalau begitu, terima kasih buat Raisa sudah berkenan untuk saya wawancarai dalam rangka PLP 1. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.